Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman, tentunya bersama SP Malindo, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tanpa kurang satu apapun. Video kali ini adalah video perjalanan mudik saya dari kota Pontianak menuju ke Sulawesi, tepatnya Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang menempuh jarak kurang lebih 2.700 km, melewati 5 provinsi, menyeberangi laut yaitu dari Batu Licin ke Parepare, dan saya tempuh selama 8 hari. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta membantu mengembangkan channel ini. Start dari Kalimantan Barat, tepatnya di perumahan Korpri, Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya, di mana perjalanan mudik saya ini bersama istri dan anak, dan 2 rekan saya yang ada di mobil Fortuner hitam yang ada di depan, yaitu Basri dan Hendra. Selanjutnya saya akan menuju ke Simpang Ampar, yaitu persimpangan menuju ke Kalimantan Tengah dan Entikong atau perbatasan Indonesia-Malaysia. Jaraknya sendiri itu dari kota Pontianak menuju ke Simpang Ampar kurang lebih 105 km dan waktu tempuh kurang lebih 2 jam 30 menit. Sekarang ini saya sudah berada di kota Pontianak. Kabupaten Kuburaya itu berada di sebelah kanan atau di seberang sungai yang ada di sebelah kanan. Karena perempatan lampu merah Simpang Polda dan Simpang Sungai Raya Dalam itu sudah ditutup, jadi saya akan mutar di depan Polda. Ceritanya di sini kita harus masuk kota Pontianak dulu, kemudian keluar lagi menuju ke Kabupaten Kuburaya, kemudian selanjutnya menuju ke Kabupaten Sanggau atau Simpang Ampar. Sekarang ini saya sudah berada di Jembatan Kapuas 2. Jembatan ini menghubungkan Jalan Adi Sucipto dan Sungai Ambawang yang ada di seberang. Jembatan Kapuas 2 ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, sedangkan Jembatan Kapuas 1 itu berada di tengah kota Pontianak, yang menghubungkan Pontianak Tengah dan Pontianak Utara. Dan sekarang ini saya sudah berada di Bundaran Alianyang atau tepatnya Bundaran Sungai Ambawang. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Pontianak, dan sekarang ini saya sudah berada di Simpang Ampar, dan di sini kami rehat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Sandai. Perjalanan menuju ke Sandai itu akan melewati jembatan sungai terpanjang yang ada di Kalimantan, yaitu Jembatan Tayan. Dan di depan ada simpang, yaitu persimpangan menuju ke Kalimantan Tengah, dan satunya itu ke kiri
adalah jalan menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Jaraknya sendiri dari Simpang Ampar menuju ke Sandai atau Kabupaten Ketapang, jaraknya itu kurang lebih 200 km dan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Saya sudah berada di Jembatan Tayan, jembatan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan nomor 3 se-Indonesia. Yang nomor 1 itu masih dipegang oleh Jembatan Suramadu dan Surapati yang ada di Bandung, dan yang ketiga adalah Jembatan Tayan. Jembatan ini kenapa disebut Jembatan Tayan? Karena di tengah sungai itu terdapat pulau dan namanya itu adalah Tayan. Panjang jembatan ini kurang lebih 1.400 meter. Untuk lebih jelasnya silakan simak di beberapa video saya sebelumnya, yaitu di tahun 2019 jembatan ini sudah pernah saya bahas. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Jembatan terpanjang di Pulau Kalimantan, di bawahnya juga mengalir sungai terpanjang di Pulau Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia, yaitu Sungai Kapuas, di mana panjang Sungai Kapuas itu kurang lebih 1.143 km. Video ini adalah video vlog mudik saya yang kedua, karena di tahun 2019 kemarin sempat juga membuat video mudik. Akan tetapi di tahun itu saya melalui jalur Pontianak, Palangkaraya, kemudian ke Balikpapan, dan menyeberang dari Balikpapan menuju ke Parepare. Dan untuk di video kali ini saya melalui jalur Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Batu Licin. Jadi berbeda jalur dari video sebelumnya. Jika penasaran, silakan cek linknya di kolom deskripsi. Perjalanan dari Tayan menuju ke Sandai sempat turun hujan yang begitu deras, disertai angin yang begitu kencang, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Dan di sini kita harus ekstra berhati-hati. Dan syukur alhamdulillah di sini hujannya tidak awet. Dan mudah-mudahan saja tidak turun lagi sehingga kami sampai di Sandai. Sekitar jam 5 sore akhirnya saya sudah memasuki kawasan Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamandau. Akan tetapi Kabupaten Lamandau sudah berada di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Kabupaten Ketapang itu masih berada di kawasan
Provinsi Kalimantan Barat. Sudah berada di wilayah kawasan Kabupaten Ketapang, itu artinya Sandai sudah dekat. Dan di Sandai nanti saya akan rehat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan provinsi, sekaligus bersilaturahmi dengan chapter Sandai. Setelah rehat sebentar dan bersilaturahmi dengan chapter Sandai, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Jaraknya sendiri itu kurang lebih 102 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Dan di sini rutenya itu adalah pegunungan, dan di sini kita terus menanjak hingga ke puncak perbatasan Kalbar Kalteng. Sebenarnya semalam bisa saja saya menginap di Sandai, akan tetapi menginap di perbatasan tentu memberi kesan yang berbeda. Dengan udara yang dingin, apalagi turun hujan dari semalam hingga pagi ini. Selamat tinggal dan sampai jumpa di lain waktu Kalimantan Barat. Dan sekarang ini saya melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Simpang Runtuh. Karena planning rest selanjutnya berada di Simpang Runtuh sekaligus mengisi bahan bakar. Dan jarak dari batas Kalbar Kalteng itu menuju ke Simpang Runtuh kurang lebih 200 km dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Simpang Runtuh itu sendiri merupakan simpang 3, yang satunya dari arah batas Kalbar Kalteng dan yang ke kanan itu menuju ke Pangkalambun, dan yang ke kiri itu jalan menuju ke Sampit atau jalan yang akan kita lalui nantinya. Sekarang ini saya sudah berada di Pertamina Lamandau, akan tetapi di sini saya tidak mengisi bahan bakar dikarenakan Pertaminanya kosong. Dan selanjutnya menuju ke Simpang Runtuh. Dari Pertamina Lamandau menuju ke Simpang Runtuh jaraknya kurang lebih 65 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Jadi opsinya adalah membeli bensin enceran. Di Kabupaten Lamandau ini kita agak sulit untuk menemukan pom bensin yang berisi dikarenakan jalur yang kita lalui itu bukan memasuki wilayah perkotaan, akan tetapi hanya pinggirannya saja. Kabupaten yang dilalui apabila dari batas provinsi menuju ke Palangkaraya ada Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan. Setelah itu barulah masuk Kota Palangkaraya. Kurang lebih 4 jam memacu kendaraan dari perbatasan Kalbar Kalteng. Akhirnya saya sampai di Simpang Runtuh dan di sini saya melakukan pengisian bahan bakar sebelum selanjutnya melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kota Waringin Timur atau Sampit. Inilah simpang atau pertigaan yang saya maksud tadi. Yang di kiri itu adalah arah menuju ke Pontianak, lurus menuju ke Sampit atau Palangkaraya, dan yang di belakang itu adalah arah menuju ke Pangkalambun. Jaraknya sendiri dari Simpang Runtuh menuju ke Kota Waringin Timur atau Sampit itu sekitar kurang lebih 197 km dan waktu tempuh kurang lebih 3 jam 40 menit. Pagi tadi hanya sarapan ringan di perbatasan Kalbar Kalteng. Saat ini hari sudah semakin siang, saatnya untuk mencari rumah makan.
untuk bersantap siang dan rehat sejenak sebelum lagi melanjutkan perjalanan menuju ke kota Waringin Timur atau Sampit. Setelah bersantap siang dan rehat sejenak di salah satu rumah makan yang tidak jauh dari Simpang Runtuh, saya pun kembali melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Sampit. Sekarang ini saya sudah berada di Jembatan Asam Baru. Jembatan Asam Baru ini berada di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Jaraknya sendiri dari wilayah Asam Baru ke Sampit itu kurang lebih 125 km. Jembatan ini dibangun di atas tanah rawa gambut yang sering tergenang air ketika banjir atau musim hujan. Jembatan ini identik bahkan sama dengan jembatan Tumbang Nusa yang ada di antara Palangkaraya dan Kalimantan Selatan, yang panjangnya itu kurang lebih 10 km, di mana jembatan tersebut sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang ini jam menunjukkan jam 8 malam. Saat ini saya sudah berada di kota Sampit, tepatnya di Masjid Agung Wahyu Al-Hadi atau Islamic Center Kota Sampit. Di video mudik saya di tahun 2019, saya juga sempat mampir di tempat ini. Akan tetapi bedanya pada saat itu di sore hari, tepat di bulan suci Ramadan. Islamic Center yang ada di kota Sampit itu tidak jauh dari bundaran Tugu Peringatan Dayak Madura. Tapi sayangnya lampunya tidak menyala, jadi tugunya tidak kelihatan. Sampit merupakan ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan selanjutnya saya menuju ke Kabupaten Katingan. Jarak antara Sampit dan Kabupaten Katingan itu sekitar kurang lebih 140 km dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Semalam saya menginap di daerah Pundu, Kabupaten Katingan, dan pagi ini saya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan member YNCI Katingan sebelum melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Palangkaraya.
Sekitar jam 7 pagi saya melanjutkan perjalanan menuju ke Palangkaraya meninggalkan kota Katingan. Dan di antara Katingan, Palangkaraya itu terdapat satu jalur yang sangat lebar dan lurus. Jaraknya sendiri dari Katingan menuju ke Palangkaraya itu kurang lebih 80 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit. Perlahan tapi pasti, sekarang ini saya sudah memasuki ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya. Setelah menempuh jarak kurang lebih 1020 km dari kota Pontianak. Dan di Palangkaraya ini saya akan mencari bengkel karena salah satu mobil ada yang bermasalah pada remnya. Dan saya sudah menghubungi Om Reza, salah satu member YNCI chapter Palangkaraya, dan beliau siap mengkondisikan bengkelnya. Setelah servis mobil selesai, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Jaraknya sendiri dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin itu sekitar 195 km dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Sekarang ini saya sudah berada di Jembatan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Jembatan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang ini saya sudah berada di Jembatan Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di bawah jembatan ini mengalir Sungai Kahayan, salah satu sungai terpanjang yang ada di Kalimantan Tengah. Memasuki wilayah Kabupaten Kapuas, kami disambut dengan hujan yang begitu deras sehingga membuat jarak pandang sangat terbatas. Dan saat ini saya sudah berada di Jembatan Pulau Telo, yang mana di bawah jembatan ini mengalir Sungai Kapuas. Jadi Sungai Kapuas itu bukan hanya ada di Kalimantan Barat, akan tetapi di Kalimantan Tengah pun ada, akan tetapi sungainya tidak sepanjang Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas ini sangat unik karena bermuara di Sungai Barito. Sedangkan Sungai Barito sendiri memiliki dua muara, yaitu bermuara di Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah, dan satunya lagi bermuara di Kuala Barito, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang ini saya berada di jembatan Pulau Petak yang di bawahnya itu mengalir Sungai Barito. Dan saat ini saya sudah memasuki Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sekarang ini saya sudah berada di Jembatan Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Di bawah jembatan ini mengalir Sungai Barito yang bermuara di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jembatan ini merupakan yang terpanjang di Kalimantan Tengah. Jembatan ini memiliki panjang 1082 meter yang melintasi Sungai Barito selebar 800 meter dan pulau kecil yang ada di tengahnya yaitu Pulau Bakut selebar 200 meter. Jembatan ini mirip ya dengan Jembatan Tayan yang ada di Kalimantan Barat. Sama-sama memiliki pulau di tengah sungai. Jarak kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan Banjarmasin itu kurang lebih 57 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit. Tentunya melewati Kabupaten Barito Kuala. Saat ini saya sudah memasuki ibu kota Kalimantan Selatan yaitu kota Banjarmasin. Di sini kita bisa melihat dan menikmati suasana kota Banjarmasin karena jalan Trans Kalimantan itu membelah kota Banjarmasin. Selanjutnya dari Banjarmasin saya akan menuju ke Batu Licin yang jaraknya itu kurang lebih 260 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5,5 jam. Perlahan tapi pasti di awal malam ini saya akan meninggalkan kota Banjarmasin menuju ke Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Tentunya melewati beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, terus memasuki Kabupaten Tanah Bumbu. Di Banjarbaru saya mampir di salah satu rumah makan untuk bersantap malam. Setelah bersantap malam, saya kembali melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Batu Licin.
Setelah menempuh jarak kurang lebih 1250 km dari Pontianak, barulah saya merasakan ngantuk berat setelah bersantap malam. Untung saja ada rekan bernama Hendra yang siap menggantikan saya mengemudi mobil hingga ke Sebamban, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah menempuh jarak kurang lebih 1432 km, akhirnya saya pun sampai di Batu Licin. Keesokan malamnya saya menyempatkan diri bersilaturahmi dengan chapter Tanah Bumbu. Sebenarnya hari ini saya sudah berada di Parepare, akan tetapi karena kapalnya mengalami penundaan pemberangkatan, akhirnya saya harus menginap di Batu Licin selama 2 malam. Dan alhamdulillah hari ini kapalnya sudah mau berangkat. Dan sekarang ini saya sudah berada di pelabuhan Batu Licin dan akan menaikkan mobil ke dalam dek kapal. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum di-subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Jangan lupa nantikan sesi kedua atau part kedua perjalanan saya dari kota Parepare menuju ke Palopo, Masamba, Kolaka hingga finish di Kabupaten Bombana. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi dan kekeliruan. Kritik dan saran silakan coret-coret di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu part kedua.